Salam, kenalkan nama saya Mulai Saputra Manurung dari kelas 12 IPA 3. Di video ini saya akan melakukan tugas ujian praktik pendidikan agama Kristen, yaitu berkhotbah. Sebelum khotbah, saya akan menyanyikan satu lagu rohani yang berjudul Tuhan Aku Rindu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu memberkati saat ini, Tuhan. Saat ini, Tuhan. Baik, saya akan bacakan sedikit dari firman Tuhan, yaitu mengenai Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11, yaitu mengenai Ananias dan Safira. Sebelum itu saya akan membacakan terlebih dahulu ayatnya. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan letakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap di dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Kau bukan mendustai manusia, tapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, tebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi ke menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias. Tapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebalah perempuan itu seketika itu juga depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangatlah ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang
dengan hal itu. Kitab Kisah Para Rasul ini menceritakan mengenai bagaimana jemaat mula-mula itu hidup. Mereka hidup dengan penuh kasih, saling membangun sebagai tubuh Kristus. Mereka hidup tidak berkekurangan, sebab setiap apa yang mereka miliki itu menjadi milik bersama. Mereka menjual segala kepunyaannya untuk dibawa dan meletakkannya depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikannya sama rata. Di antara jemaat itu ada orang yang bernama Ananias dan Safira. Mereka adalah sepasang suami istri. Pada waktu itu mereka menjual sebidang tanah untuk dibawa ke hadapan Rasul Paulus. Namun ternyata hasil penjualan tanah itu tidak diberikan semua kepada rasul. Mereka menahan sebagian dari hasil penjualan tersebut. Rasul Petrus pun mengetahui kejahatan hati mereka, bahwa mereka itu tidak jujur. Mereka telah mendustai Roh Kudus. Bukan saja manusia lagi mereka dustai, melainkan Allah itu sendiri. Rasul Petrus menjelaskan bahwa pemberian segala kepunyaan menjadi milik bersama itu bukanlah sebuah tuntutan atau keharusan, namun juga bukanlah sebagai tekanan kepada jemaat. Namun Tuhan menyukai orang-orang yang memberi dengan sukacita. Melakukan perbuatan baik janganlah seolah-olah karena rasa terpaksa, melainkan harus dengan sukarela. Rasul Petrus juga menegaskan bahwa lebih baik mereka tidak menjual tanahnya sama sekali daripada menjualnya untuk menahan sebagian dari hasil penjualannya. Lebih baik tidak usah memberi jika pemberian itu bukan dari ketulusan hatinya dan hanya sekedar untuk mendapatkan pujian semata. Rasul Petrus menyampaikan bahwa tanah itu selama belum diserahkan kepada Rasul adalah kuasa mereka, dan setelah dijual juga masih dalam kuasa mereka. Namun jika memang benar-benar mau memberikannya, maka selayaknya mereka memberikannya dengan sepenuh hati. Apa yang mereka jual dan berapa hasil penjualannya sepenuhnya mereka persembahkan dengan ketulusan. Sama halnya dengan kita. Ketika kita memberikan hati kita kepada Allah, kita tidak perlu memberikannya sebagian. Jika kita mengasihi Allah, maka kita harus mengasihinya dengan segenap hati, akal, dan budi kita, sehingga kita tidak akan bernasib sama dengan Ananias dan Safira, yaitu meninggal seketika di depan Rasul Petrus. Apa yang terjadi pada Ananias dan Safira ini mengingatkan kita dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, yaitu bahwa kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Jadi kita harus memilih di antara kedua itu. Jika kita memang benar-benar mau memberikan hidup kita kepada Tuhan Yesus, maka kita harus memberinya dengan sepenuh hati, bukan dengan setengah hati. Orang yang setengah hati mengikut Yesus, maka nasibnya bisa seperti Ananias dan Safira ini. Yang berbuatnya hanyalah menafikan dan menyalahgunakan nama Tuhan untuk mendapatkan pujian bagi diri sendiri. Kita harus mau diajar bahwa Tuhan tidak dapat didustai. Apa yang kita lakukan secara sembunyi di hadapan manusia, sejatinya terlihat jelas di mata Tuhan. Kita bisa saja mengelabui atau menutupi apa yang ada dalam hati kita di hadapan sesama kita manusia. Namun di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Bahkan Tuhan sendiri jauh lebih mengetahui siapa kita dibandingkan diri kita sendiri. Sungguhan iman dan kasih kita kepada Tuhan haruslah dengan kesungguhan mempersembahkan hidup kita menjadi persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Iman kita dengan sendirinya akan teruji murniannya dalam menghadapi setiap situasi dalam kehidupan ini.
dalam hubungan kita dengan sesama, dalam keluarga, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan berjemaat, dan dalam kerjaan dan juga hidup bermasyarakat. Tuhan melihat apa yang kita perbuat dan apa yang ada dalam hati kita. Demikian khotbah dari saya, dan saya akan menutup video ini dengan doa syafaat. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, pada hari ini mulai telah melaksanakan dan menyelesaikan tugas mulai ya Tuhan untuk membuat video praktik pendidikan agama Kristen ya Tuhan. Tuhan, mulai ingin berdoa bagi orang-orang yang saat ini tengah terpapar virus COVID-19. Kiranya Tuhan, Engkau yang mengukuhkan hati mereka supaya mereka Tuhan dapat melaksanakan isolasi mandiri sehingga mereka tidak menularkan virusnya kepada orang-orang di sekitarnya ya Tuhan. Tuhan, mulai rindu juga berdoa bagi para dokter dan perawat ya Tuhan, yang mungkin saat ini sedang disibukkan karena banyaknya pasien COVID-19 ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau melindungi mereka dari paparan virus corona supaya mereka dapat terus melaksanakan tugasnya sehingga mereka dapat menolong banyak orang ya Tuhan. Tuhan, mulai rindu juga untuk berdoa bagi negara mulia Indonesia ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap pemimpin yang ada di Indonesia, yaitu mulai dari presiden hingga RT RW ya Tuhan. Dan Engkau memberkati mereka supaya mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan benar dan sehingga mereka dapat mensejahterakan rakyatnya ya Tuhan. Dan kiranya juga itu Engkau lindungilah segenap bangsa dan tanah air Indonesia ya Tuhan dari segala mara bahaya dan bencana ya Tuhan. Demikian ya Tuhan, mulai syafaat mulai panjatkan, mulai berdoa ya Tuhan, dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Demikian video pendidikan agama Kristen dari saya, Nurul Saputra Manurung dari 12.3 IPA. Terima kasih.